sesaji ikut melakukan arak-arakan mengiringi Gubernur Ganjar Pranowo menuju ke lokasi candi. Di sepanjang jalan, Ganjar Pranowo menyempatkan menyapa masyarakat sekitar dengan ramah. Sepanjang jalan menuju ke lokasi candi, Ganjar Pranowo dan rombongan disuguhi beberapa tampilan kesenian. Jalan sejauh sekitar 500 meter, tibalah di lokasi peluncuran buku. Tidak hanya seremoni saja, sejumlah komunitas kesenian lokal meramaikan acara pementasan Jejak Ratu Adil Ragam Hayati yang merupakan kolaborasi teater, musik, tari, sastra, dan seni rupa dari komunitas Lima Gunung juga ikut memeriahkan acara. Buku setebal 227 halaman tersebut ditulis oleh Agus Sunandar atau yang lebih dikenal dengan panggilan Agus Becak, pekerja seni lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kawan semua yang sudah luar biasa, dan ini yang menjadi inspirasi saya untuk menulis Pak Ganjar. Saya dengan Mas Ganjar tidak ada hubungan apa-apa. Kebetulan pernah satu kampung di Jogja itu. Jadi Pak Ganjar di Jogja, sekolah dari SMA, kuliah itu di kampung saya. Sering ngangkring di dekat saya, tapi saya pas waktu itu tidak saya di Jogja, saya jauh di luar sana. Dan kebetulan Pak Ganjar ini kawan-kawan di Jogjanya luar biasa banyak, maka saya terinspirasi untuk memberi kenang-kenangan pada Pak Ganjar melalui kawan-kawan Galang Press. Akhirnya buku ini bisa tersaji untuk kita semua. Buku ini hadir sekedar ingin menjadi bagian dari catatan sejarah atas seorang pemimpin yang mau gila dalam berpikir dan bertindak untuk rakyatnya. Dan kebetulan pemimpin itu bernama Ganjar Pranowo. Pemimpin yang unik, pemimpin yang gila di mata saya, pemimpin yang gila di mata rakyat. Negeri yang gila hanya bisa dipimpin oleh pemimpin yang gila pula. Matur nuwun, terima kasih. Buku ini berisi kisah lucu dan kegilaan serta spirit kebudayaan, menjaga perdamaian dengan segudang cerita nyeleneh yang bisa menjadi inspirasi selama 3 tahun menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Yang menarik bagi saya, bagaimana seorang gubernur misalnya di dalam buku ini ya, itu harus rela untuk diusir oleh seorang petugas parkir misalnya, karena petugas parkir tidak tahu bahwa itu Pak Gubernur. Padahal tempat itu sudah disediakan untuk Pak Gubernur misalnya, sehingga Pak Gubernur dengan ngalah harus parkir di tempat yang lebih jauh lagi. Hal-hal sepele seperti ini yang tidak saya dapatkan di pemimpin-pemimpin lain di negeri ini. Saya berharap dengan munculnya lahirnya buku ini tidak hanya dibaca oleh kaum intelektual saja, tapi juga dibaca oleh rakyat, dan yang terlebih penting dibaca oleh calon-calon pemimpin dan pemimpin-pemimpin negeri ini agar bisa mencontoh, meneladani apa yang dilakukan Mas Ganjar untuk negeri ini. Ini kurang lebih 1 tahun, karena
karena kalau sebenarnya prosesnya cepat ya, tapi karena banyak hal-hal yang sayang untuk saya lewatkan ketika buku sudah mau saya tutup, akhirnya saya buka kembali karena banyak cerita-cerita lucu di balik perjalanan Mas Ganjar. Peluncuran buku Gubernur Jelata ini juga dihadiri Presiden 5 Gunung Tanto Mendut, Bre Redana, Teater Awan Landung Simatupang, sastrawan Triyanto Tiwikromo, dan sejumlah seniman 5 Gunung. Meski sempat hujan deras dan jalan ke atas gunung licin, namun tidak mengurangi antusiasme para penari, tamu undangan, dan masyarakat yang hadir pada peluncuran buku itu. Sejumlah tokoh sempat naik ke atas tangga candi untuk menyampaikan orasi kebudayaan, diantaranya Bre Redana. Sebaik-baiknya Pak, banyak persoalan Pak, saya doakan semua bisa selesaikan satu persatu, termasuk semen yang bikin pusing ya Pak ya. Tapi tidak perlu pusing Pak, mata batin dari sini akan membimbing Bapak. Terus saya kira karya ini diluncurkan di Candi Wukir, di tempat orang berziarah. Baru kali ini Pak, sebuah buku diluncurkan di tempat yang disiarai orang. Nantinya Pak, buku ini akan dicari orang sebagaimana orang ingin berziarah membaca buku ini. Saya mengucapkan selamat dan berdoa untuk kita semua, kesejahteraan kita semua. Dan ya, semua saja. Mama Yuhayuning Bawono. Sekian. Seniman Teater Awan Landung Simatupang tidak mau ketinggalan dengan membacakan salah satu isi dari buku Gubernur Jelata yang berjudul Maaf Tol Brexit. Aku desa ben dolan nang nggonku. Bawa buku ini Gubernur Jelata. Ya, aku dijaluk moto salah satu jenis tulisan dengan lain buku itu. Ini judulnya Gubernur Jelata. Mas Tanto Mendut Ratimo, Ratu Jelata kan dia lah. Bareng ana kancaku sing yo teko. Marani aku. Kok gelem-geleme kok pendung moto kaya ngono. Memeng nyugyo Ganjar Pranowo. Forum biyen. Kok gede ditulis sing apik-apik. Wah kuwi zaman saiki lah beda karo zaman biyen. Aku ngerti karepe aku bisa gawe tulisan iki. Iki kanggo ngelengke Mas Ganjar, panjenengan iki biyen tau ngebuka kaya ngene iki lho, sing enek iki. Tau tumindak sing kaya ngene iki. Sapa ngerti malah kok munggah meneh mau tekan iki. Aja lali-lali, panjenengan tau ngebuka sing kaya ngene iki, tau tumindak sing kaya ngene iki. Gara-garanya macet parah di Brebes, Jawa Tengah. Banyak pemudik terjebak hingga lebih dari 2 jam. Titik yang kemudian populer dengan sebutan Brexit. Nah, Brexit itu sebenarnya singkatan dari Britannia Exit. Nah, arus mudik tahun 2016. Ya, sebentar lagi Mas Ganjar kita tahun baru. Harus diakui, selain pemerintah, masyarakat juga turut serta. Bahkan ketika kinerjanya itu masih juga belum sampai pada titik ideal, dia dengan sikap kesatria mohon maaf pada publik. Sikap kesatria itu dimiliki Ganjar Pranowo. Itu salah satu tulisan yang ada di buku ini. Bukan untuk memuji-muji Ganjar Pranowo, tapi Pak, kita hitung bersama-sama ya. Apa Pak? Kirana Borona. Oh, sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. 1, 2, 3. Ya, dan inilah penyerahan buku. Ada 2 buku ya, boleh. Ya.
kita serahkan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Boleh tepuk tangannya hadirin. Buku yang mengingatkan untuk dibaca kembali kita supaya kita bisa mengingatkan kembali Bapak Ganjar Pranowo selaku gubernur, selaku pemimpin kita, supaya kalau ada luput-luputnya sebagai manusia kita bisa mengingatkan. Harus pergi ke sini. Ya hadirin, boleh tepuk tangannya hadirin. Sastrawan Triyanto Tiwikromo juga tampil membaca sajak keadilan yang merefleksikan kehidupan zaman sekarang yang semakin jauh dari yang namanya keadilan. Tangan ketidakadilan. Apakah masih ada keadilan bagi kita hari ini? Mungkin tidak. Mungkin keadilan kita hanya milik para gerombolan atau kerumunan. Jika gerombolan atau massa menyatakan Anda laknat, maka laknatlah Anda. Anda boleh saja mengaku sebagai manusia agung. Namun jika kerumunan menyatakan Anda anjing, maka anjinglah Anda. Jika massa menganggap Anda monyet, maka monyetlah Anda. Boleh saja Anda bilang, bumi itu bulat. Tetapi jika kerumunan menginginkan bumi itu datar, maka Anda akan dianggap bodoh jika tetap ngotot menyatakan bumi itu bulat. Siapakah massa? Siapakah kerumunan? Sebagai kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal itu bisa berupa sesuatu yang dianggap sebagai agama. Kebenaran adalah tafsir mereka, bukan tafsir bersama. Siapakah massa? Siapakah kerumunan? Mereka adalah orang-orang yang merasa menjadi sang mayoritas. Kemayoritasan yang mengabaikan suara-suara lirih. Siapakah kerumunan? Kerumunan adalah kegilaan yang dianggap sebagai kemuliaan. Inilah kenistaan kita masa kini. Inilah kehancuran masa kini yang kita rasakan dan kita diam saja. Saudaraku, apakah kita memang sudah mereka sihir hanya sebagai anjing sehingga kita hanya bisa jegok? Atau sebagai babi hutan atau celeng sehingga kita hanya bisa nguik-nguik? Mungkin saja. Karena itu tak ada cara lain. Kita harus melawan. Kita bisa melawan dengan diam. Diam seperti batu-batu di Candi Gunung Wukir. Tak patuh pada mereka yang sok kuasa. Membangkang secara indah. Atau kita harus melawan dengan ketegasan Ratu Sima bersama. Daulat hukum yang melindungi si lemah, si daif. Daulat hukum yang memelihara keragaman dan menghormati perbedaan. Itulah keadilan, saudaraku. Itulah keadilanku. Itulah keadilanmu. Ya, dikasih Pak Triyanto. Tanto Mendut yang tampil dengan semangat yang berapi-api mengajak masyarakat untuk kembali mempelajari sejarah prasasti Canggal dan keteladanan seorang Ratu Sima dalam memimpin rakyatnya. Menurutnya, nenek moyang bangsa Indonesia mampu membangun prasasti Canggal, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedong Songo dan lainnya karena sudah sukses secara ekonomi dan intelektual. Yang pertama, terima kasih pada Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dalam hal ini Pak Wahyu, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu ada ya Mas? Pak Wahyu sudah turun. Maksud saya, kami dari 5 gunung juga ingin menyumbang metode-metode pelestarian cagar budaya. Itu penting sekali. Salah satunya, yang paling penting nomor 1, saya sudah belajar Ratu Sima sana. Di situ ditulis inskripsi tentang keemasan Jawa. Keemasannya adalah 1,
keemasan sawah ladang. Artinya Madang Wareg makmur sejahtera. Kedua, keemasan keterampilan metalurgi, kerajinan, apa yang dilakukan dari kerja tubuh pada saat itu bisa dipelajari. Yang ketiga adalah keemasan tata sosial, tata hukum. Artinya pada saat ini, tahun ini, dari Soekarno sampai Jokowi, kita bisa belajar membandingkan keemasan tata sosial dan tata hukum. Ini tahun 732, Kanjeng Nabi Muhammad 571 sampai 632. Ratu Sima sekitar 640, 650. Angka itu jangan sekedar hafalan angka, tapi sebelum tahun itu, sesudah tahun ini, sesudah tahun tersebut, tahun Kanjeng Nabi lahir, bangunan ini dibangun, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini untuk lebih panjangnya sangat menarik, karena disinilah mungkin manegesnya otak, manegesnya peradaban, manegesnya perekonomian, manegesnya spiritual ada di sini, barulah iseng-iseng bikin Borobudur dan Prambanan. Itu bedanya. Kalau sekarang tergantung pada Borobudur dan Prambanan, orang-orang miskin ingin meningkatkan ekonominya. Jadi sekarang itu Borobudur dan Prambanan adalah mimpinya kementerian, pejabat, LSM, saya dan sebagainya supaya makmur. Tapi kalau Gunung Mukir adalah potret setelah sejahtera, setelah otaknya diolah, setelah spiritnya dibangun, barulah kemudian puluhan tahun kemudian, proses kemudian dari Dieng, kemudian Gedung Songo, kemudian Candi Umbul dan sebagainya, wilayah-wilayah yang melingkari Mendut Pawon Borobudur, salah satunya sini. Mohon maaf kalau ada doktor arkeologi, karena saya tidak fundamentalis mempelajari buku-buku arkeologi, jadi analisis saya ikut bekerja. Makanya sebagai orang Islam yang sholat 5 waktu plus tahajud, saya mengunjungi termasuk belajar keragaman dari kearifan lokal. Kita boleh sambut untuk Pak Ganjar Pranowo. Suasana semakin meriah setelah Ganjar Pranowo naik di atas petilasan dan menceritakan tentang suka dukanya menjadi gubernur
Dan Ganjar mengaku senang ada yang memperhatikan hal-hal kecil darinya dan kemudian dituangkan ke dalam buku. Mudah-mudahan kita semua waras. Soal bukunya agak gila, terserah yang nulis dari penulisnya. Saya terima kasih Mas Bey sudah kasih, teman-teman tadi yang sudah komentar, tentu saja Mas Agus Becak. Saya juga heran ketika tiba-tiba ada orang yang mengamati saya, Mas Agus Becak. Ini Mas Agus Becak itu saya kira orang se-Indonesia yang paling orang punya orang degawian. Ngopo kemudian ngawasi aku, terus kemudian nyeritake siji. Dan ini sesuatu yang saya mengatakan iya berikutnya, ketika kemudian ceritanya cerita yang menurut saya ya tidak serius, menurut saya ya iso guyon, menurut saya orang bisa mengekspresikan dengan misuh-misuh, orang mengekspresikan dengan seneng, orang mengekspresikan dengan bahagia. Maka sebenarnya saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, sampean misuh-misuhi aku ya karepmu ya toh, sampean suka ya alhamdulillah, sampean tidak suka pun juga alhamdulillah. Tapi saya akan berjalan sesuai dengan yang saya mau. Insya Allah yang saya mau kira-kira juga tidak bercerita soal yang harus baik, berkeinginan benar, ya. Pokoknya saya lakukan saja. Saya tidak mengerti, saya 9 tahun tidur di kereta, 9 tahun saya. Mudik dari Jakarta ke Purbalingga, karena istirahat di Purbalingga, 9 tahun. Naik kereta terus menerus, dan tidur pakai koran di bawah. Orangnya wong nyeneni. Begitu jadi gubernur, ming turu sepisannya dipoto diseneni gitu. Sampai kemudian jadi cerita kenapa gubernur tidur, meremik kleru gitu. Kayak dosaku ki apa kira-kira gitu. Nah ini cerita-cerita yang menurut saya menjadi sangat unik, persis seperti uniknya ketika saya berkunjung ke rumah sakit jiwa di Solo. Saya tidak tahu apakah ada cerita ini. Di rumah sakit jiwa Solo itu ternyata luar biasa, karena saya berdialog dengan 2 orang gila, Mas Agus. Yang satu tentu bukan sampean. Dan tiba-tiba saya datang, dia nyalami saya, dan kemudian teriak keras sekali, hidup Ganjar, merdeka katanya. Terus dia bilang, saya dulu milih Bapak. Wong Jedan siji milih aku. Alhamdulillah. Masuk lagi ke ruangan, orang tiba-tiba datang, minta foto sama saya, dan kemudian dia cerita pada yang sama. Saya dulu milih Bapak. Alhamdulillah, wong edan loro milih aku. Saya mau menyampaikan, tapi Mas Agus sudah menuliskan dengan baik. Lebih banyak cerita yang lucu-lucu sebenarnya yang saya rasakan, yang saya nikmati. Mulai saya dijemput oleh para relawan saya yang pada saat itu saya sudah terpilih begitu, dan mereka hanya ingin bersenang-senang. Mereka adalah petani-petani tembakau. Petani-petani tembakau yang ada di Temanggung. Yang menarik adalah dengan gaya yang kelihatan wajahnya pasti bar mendem. Kemudian cara bawa kendaraannya megal-megol, dan kemudian dia menunggu saya. Yang dia tidak tahu adalah saya di mobil yang mana. Karena ada 3 mobil, semuanya mobil Kijang. Saya berada pada yang terakhir. Dikiranya dia yang pertama. Maka yang pertama itulah yang dikawal. Pada saat saya mau nyalip ke depan, dilarang. Dan yang menarik, pintunya digebrak dan didoni. Yang menarik lagi, didoninya itu pas saya ngelihat dia itu pacuh gitu. Untung ada itunya. Jadi ini cerita yang belum saya ceritakan sama Mas Agus. Jadi kelakuan-kelakuan yang menurut saya menjadi baik, dan kemudian kenapa saya katakan baik? Saat itu saya merasa jadi manusia. Saya merasa tidak menjadi gubernur, saya bisa diusir dari parkir saya gara-gara mobilnya jelek. Saya kemudian bisa kencing di rumah orang karena wis kebelet, wis melihat-melihat Mas. Dan kemudian orangnya tidak tahu, monggo Pak, mriko teng wingking. Begitu saya tunjuk-tunjuk wis rampung, kaget, matur nuwun Bu, nyuwun pamit. Loh, kok mirip Pak Gubernur ya? Maka pada saat itu saya dilungguki di suku Wedang, terus kemudian dikasih sama ini entek ini. Dikasih entek ini di Wonosobo, dan menjadi cerita yang akhirnya harus berhenti kurang lebih 15 menit karena seluruh tetangga ingin foto. Bapak Ibu, terima kasih. Mas Tanto
memberikan satu tempat yang menurut saya bagus, dan saya kira doa Mas Tanto hari ini kabul, karena dari kemarin kata intelijen dia berdoa agar pas perayaan ini hujan. Jadi sebenarnya itu punya daya siksa yang tinggi dia. Karena ini ada dokter, mungkin agak boleh diperiksa apa kejiwaannya juga cukup sehat. Tapi saya terima kasih, ternyata sebagai gubernur saya baru kali ini datang ke sini dengan sejarah yang luar biasa, yang tadi orang yang ingin menghukum keluarganya sendiri di demo agar tidak menghukum kejam-kejam. Sebaliknya tadi yang dipidatokan bahwa yang mayoritas itu selalu dianggap benar. Padahal hari ini kita semua berbahasa Indonesia dengan baik karena Bung Karno tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa mayoritas. Dia memilih bahasa Melayu agar bisa melindungi minoritas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang asik, orang-orang yang enak dengan semua. Semoga Bapak Ibu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penulis buku Gubernur Jelata, Agus Becak, buku tersebut menceritakan pengalaman luar biasa yang dilakukan seorang gubernur dalam mengemban tugasnya melayani masyarakat. Buku ini menarik karena dia bercerita bukan yang serius dalam arti orang bicara satu prosedur, satu aturan. Buku ini saya sendiri geli sebenarnya waktu dikasih draftnya itu. Ternyata ada orang yang memperhatikan hal yang kecil-kecil. Maka pelajaran yang diberikan adalah saya sebenarnya orang yang bisa melakukan seperti mereka yang dilakukan. Saya gubernur, tapi saya sebenarnya juga orang biasa. Saya bisa marah, saya bisa tersenyum, saya bisa belosoran bersama mereka begitu, dan itu diceritakan dengan bukunya apa adanya. Dan buku ini banyak kekurangan dari sisi cerita saya. Jadi menunjukkan kekurangan Ganjar itu juga banyak dari buku ini. Maka pasti ada yang senang nantinya, pasti ada yang tidak. Tapi mudah-mudahan dari buku ini orang bisa melihat sisi manusia dari seorang Ganjar yang biasa saja, nggak luar biasa. Kegilaan-kegilaan yang dilakukan Ganjar Pranowo tak lepas dari seperti perilaku yang terkadang dilakukan masyarakat pada biasanya. Menurut Agus, dalam buku Gubernur Jelata terbitan Galang Press yang difasilitasi komunitas 5 gunung tersebut, terdapat kandungan kebudayaan serta gotong royong sesama manusia tanpa pandang bulu. Di zaman seperti ini memang rakyat membutuhkan pemimpin yang dapat mempersatukan rakyatnya. Dalam buku tersebut, Ganjar menilai adanya sisi kekurangan dari sosok Ganjar Pranowo yang ditunjukkannya dalam mengemban tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dengan adanya buku ini diharap masyarakat dapat melihat sisi kemanusiaan dari seorang Ganjar Pranowo yang biasa-biasa saja. Peluncuran buku Gubernur Jelata ini memang sangat unik dan menarik. Selain lokasi yang masih sangat asri, tempat ini juga merupakan situs peninggalan yang harus dilestarikan. Komunitas-komunitas seni dan masyarakat sangat antusias dengan acara tersebut. Di akhir acara, pengunjung juga diberikan buku Gubernur Jelata secara gratis. Buku ini diharapkan bukan merupakan sanjungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, melainkan sebuah teguran kepada Ganjar Pranowo bahwa beliau harus berhati-hati dan harus terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat, khususnya rakyat Jawa Tengah.